أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ini satu rangkaian ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang malaikat telah mewafatkan mereka, atau orang-orang yang dimatikan oleh malaikat. Zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, maka mereka berkata, para malaikat, fima kuntum, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mati dalam keadaan menzalimi diri kamu sendiri? Qalu, mereka orang-orang zalim itu berkata, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang yang dilemahkan di permukaan bumi. Orang-orang yang dilemahkan, mustad'afin. Kalau dhaifin orang-orang lemah, mustad'afin orang-orang yang dilemahkan. Makanya artinya orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diinjek-injek, istilahnya gitu. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akses. Kami adalah orang-orang yang ditindas fil ardi, di bumi. Artinya di bumi ini setengah ulama tafsir menyampaikan di Mekah ya. Walaupun konteks ayat ini di Mekah, tapi ini berlaku umum untuk seluruh dunia. Qalu, maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah buminya Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrah kamu di permukaan bumi. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itulah Allah telah menyediakan akan dimasukkan mereka dalam jahannam. Wasaat masiro, dan ini seburuk-buruk tempat kembali. Niki ngoten. Wong zalim ngoten niku cepakane neraka jahannam. Insyaallah. Tapi di sini Allah sampaikan illal mustad'afina,
kecuali orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dilemahkan itu minar rijali, dari para laki-laki, wan nisa'i, perempuan, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak ada kemampuan untuk berusaha hijrah, tidak ada kemampuan. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak ada petunjuk atau jalan petunjuk untuk berhijrah, mereka enggak berdapat, lemah, gak roh dalane bisa. Itu dikecualikan, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam jahanam. Faulaika sallallahu ayyafu anhum, maka orang-orang yang demikian itu yang Allah akan mengampuni kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, niki Pak, niki ceritane nopo. Nah, niki kita lihat tafsirnya. Qala al-Bukhari, di dalam kitab Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yazid al-Maqri ila akhirih. Ini hadatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Asad qala qata ala ahlil Madinah ba'asa fakta tabat fihi falaqitu Ikrimah maula Ibnu Abbas fa akhbartuhu fanahani an dzalika asyadun naha qala akhbarni Ibnu Abbas anna nasan minal muslimin kanu ma'al musyrikina yakthiruna sawadahum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tis sahma ya yarmi bihi fayasibu ahaduhum fayuqatiluhu aw yadribu unuqahun fayuqtalu fa anzalallahu innal ladzina tawaffahum malaikatu dzalimi anfusihim. Niki ngoten. Niki ceritane di dalam riwayat yang lain di bawahnya ini. An Ibnu Abbas qala kana qaumin ahli Makkah aslimu wa kanu yastakhifuna bil islami fakhrajahumul musyrikuna yauma badrin mahum fa usiba ba'dhum bi fi'li ba'd qala al muslimuna kana ashabuna haula'il muslimina waqtharuhum fastaghfiru lahum fanazalat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Niki ceritane Pak pada waktu perang Badar, nggih, pada waktu perang Badar ada orang-orang kafir di Mekah itu yang masuk Islam. Begitu masuk Islam, ya, tiba-tiba Abu Sufyan dan orang-orang kafir semua pada waktu itu memberangkatkan pasukan ke Badar perang. Ada orang yang Islam di Mekah tadi menyembunyikan keislamannya. Akhirnya karena menyembunyikan, Abu Sufyan mengajak untuk perang. Akhirnya dia berangkat juga ikut perang di pihak orang musyrik. Orang Islam berperang di pihak orang musyrik karena takut ketahuan keimanannya. Nah ini Pak, kejadiannya begitu. Akhirnya apa? Begitu perang di Badar, akhirnya mereka terbunuh. Nah ini Pak, itulah orang yang terbunuh dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Nah begitu seperti itu ditanya malaikat, kenapa kamu kok ikut-ikutan sama orang-orang musyrik? Maka mereka mengatakan, kami orang-orang yang tertindas, kami orang-orang yang dilemahkan, saya enggak punya upaya. Niku ngoten. Masya Allah.
Dan ini pelajaran Pak ya, pelajaran bagi kita. Ini kalau kita berada di negeri kafir, ya ini Pak, kita harus struggle ya, harus upaya betul-betul ojo bebek karo wong kafir. Niki ngeten. Dan kita melemah seperti itu, maka malaikat langsung menjawab, kalau kamu melemah, malaikat jawab, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah saja? Ketika kamu masuk Islam di Mekah, seyogianya kamu berangkat aja hijrah ke Madinah. Di Madinah negerinya aman. Niku ngoten. Niki di dalam fakataba ila qala Ikrimah fakataba ila man baqa minal muslimin bi hadzal ayah li iktidari lahum qala fakhraju falahiqal musyrikuna fa'tahum at-taqiyah fanazalat hadzal ayah wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Qala Ikrimah nazalat hadzal ayah fil syababi minal Quraisy kanu takallamu bi Islam bi Makkah minhu ala Bani Umayyah min Khalfin wa Abu Qais bin Walid ila akhiri bin Mughirah dan wa Abul As bin Munabbih bin Hujat wa Haris bin Zam'ah. Qala Adhhab nazal fil nasin minal munafiqina takhallafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa kharaju ma'al musyrikina yauma Badrin fa usibu fi man asaba fanasalat hadhil ayah al-karimah amma fi kulli aman aqama baina dhuhrainil musyrikin wa huwa qadirun 'alal hijrati wa laysa mutamakkinan min iqamatiddin wa huwa dhalimun li nafsihi murtakiban haraman bil istima'i. Nah ini Pak. Kisah yang kedua singkat cerita Pak. Ini ada dua kisah terkait dengan ayat ini. Yang pertama tadi orang yang di Mekah hijrah, tidak mau hijrah di Madinah, menyembunyikan keislamannya, akhirnya perang bersama dengan orang musyrik, akhirnya terbunuh. Kisah yang kedua itu adalah ayat ini kalau menurut Ikrimah ini terkait dengan orang Quraisy, pemuda Quraisy yang dulu masuk Islam, kemudian mereka menyembunyikan keislamannya. Di antara mereka adalah Ali bin Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Qais bin Walid bin Mughirah, dan Abu As bin Munabbih bin Hijaz, kemudian Haris bin Zam'ah. Ini pemuda-pemuda itu yang disebutkan nama-namanya adalah itu ya, yang menyembunyikan keimanannya tadi di Mekah, kemudian dia lemah. Kemudian di dalam cerita yang lain, ayat ini adalah terkait dengan orang-orang yang di Madinah, kemudian dia ikut berperang, orang-orang munafik di Madinah ikut berperang bersama dengan orang-orang musyrik menghadapi pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi menghadapi umat Islam sendiri. Kenapa? Yaitu tadi karena dia merasa dia pihak yang lemah, merasa berada di pihak yang lemah, sehingga terpaksa dia ikut berangkat ke Uhud bersama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Madinah pada waktu itu. Kesimpulannya Pak, ayat ini adalah mutlak, bahwa ayat ini mutlak
siapa saja yang duduk bersama komunitas orang-orang musyrik, nah, ini hati-hati Pak. Ini ku harap berhati-hati. Ya, jangan ikut arus. Jangan ikut arus. Ngetan melok ngetan, ngulon melok ngulon. Kalau sudah itu perkara prinsip, apalagi melawan orang Islam sendiri, jangan ikut-ikutan. Niku ngoten. Masya Allah. Dan ini juga gitu. Napa? Fanazal hadil ayah al-karimah amma fi kulli man aqama baina dhuhrainil musyrikin. Ayat ini berlaku umum untuk siapa saja umat Islam yang tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Wa huwa qadirun 'alal hijrati, padahal dia itu mampu untuk hijrah. Dan dia tidak tidak menetap di situ. Ya. Itu termasuk orang yang semacam ini, dan dia nyaman tinggal di komunitas orang musyrik tanpa menegakkan agama, maka orang itu adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri, dan itu adalah hukumnya haram menurut ijma' para ulama. Niki hati-hati nggih. Sapa wae ning hijrah ning negara kafir. Akhirnya kita sudah berada di komunitas muslim, kok kita pergi ke komunitasnya orang kafir, kemudian kita tidak mempertahankan prinsip keimanan kita, maka ini kategorinya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kalau mati sak wayah-wayah Pak, niki masya Allah, naudzubillah Pak, fama wahum jahannam, disediakan neraka jahanam. Hati-hati niki sing pengen sekolah teng luar negeri, negara nih negara kafir, niki hati-hati. Makanya setengah para alim ulama Pak, nah wong sekolah teng luar negeri, training teng luar negeri, mbuh acara mawon teng mriku komunitasé wong kafir, nak loko-loko niate golek donya, termasuk kerja, mboten namung sekolah, apa meneh kerja. Loko-loko golek donya niki ijma' ulama dawuhne hukume haram. Loko-loko golek donya. Tapi kalau di sana niatnya untuk berjihad, berdakwah, menghidupkan agama di sana, nah ini kalau seperti itu nanti kalau mati di sana, mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Mulane niki hati-hati, hati-hati. Nggih. Wong wis penak-penak kok hidup di negara untuk beribadah gampang, semua gampang, kok tambah golek sing angel. Ayo. Begitu hijrah mriku akhirnya gak iso salat. Mulane enten priyen mahasiswa kula ajeng taren kali kula, Pak saya diterima ini gimana ini? Di mana? Ini gua ada yang diterima di di Suam Bersih ya, perusahaan minyak Jerman. Gimana Pak? Lah kowe milih donya apa milih akhirat tak barang? Jawabannya saya milih dua-duanya Pak, dunia dan akhirat. Oh ya pinter lah. Akhirnya berangkatlah dia. Berangkat, begitu berangkat nggak tahu berapa tahun kemudian dia pulang ketemu saya. Loh kamu kok di sini? Ya, saya sudah resign Pak. Ya. Ngopo? Ya itu pesan Bapak dulu. Saya sudah merasakan. Ya wis. Sudahlah, seperti itu. Ada dua orang, yang satunya ke Korea, taren saya ke Korea. Gimana Pak? Ya Buddha loh, gue milih dunia apa akhirat tak barang.
Nak mulai akhirat ya golek sing gampang. Ya. Gampang jaga iman. Gampang jaga salat. Akhirnya ya. Tapi sing teng Korea mboten enten laporan. Sing teng Jerman enten laporan. Ndak apa-apa kita ke sana, Pak. Tapi niatnya dakwah. Kalau dilihatnya dakwah nanti di sana berusaha untuk menyempurnakan perintah-perintahnya Allah dan luar biasa. Jadi kalau di negeri kafir kita tetap konsisten itu seperti orang perang lainnya lari tapi dia sendiri maju ke medan perang. Ganjarannya seperti itu. Masya Allah. Makanya hati-hati. Masya Allah. Wa yunasu hadhil ayah haitsu yaqulu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri bitarkil hijrati, karena dia meninggalkan tidak mau hijrah. Ini mutlak ya ayat ini tadi. Termasuk kita nggak usah keluar negeri, Pak. Neng gone kene dhewe. Nek kumpule iki arek-arek sing gak taat. Kumpule nyun sewu niki, kumpulnya itu komunitas orang-orang ahli maksiat. Nah ini. Soalnya kan solider, rawani harus meninggalkan komunitas sih. Lah kok solidaritas lah gak gelem hijrah. Ya ini sama orang yang seperti itu. Koncone ngombe melok ya solider. Gak lanang. Jadi ini ngono, Pak. Dipoyoke ngono ya. Sampean kok mati dalam keadaan ngono, fama wahum jahannam. Jahannam tempatnya. Kenapa kamu tidak hijrah dari komunitas kamu? Begitu, Pak. Qalu bima kuntum lima makatsum hahuna wa taraktumul hijrah. Mari, kenapa kamu kok tetap aja di situ? Gak mau nenggone kumpulan ning masjid lho, pirang-pirang wong apik. Lah awakmu kok melo ning kono ae ning perapatan. Adzan tetep ning perapatan. Ora melo ning gone masjid. Hati-hati nak mati niki tempatnya jahanam, nak mboten tobat mati ya durung tobat. Sampean ke perapatan gak apa-apa, ke perapatan sana ajak mereka, dakwahi mereka, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Niku ngoten. Hati-hati tapi ini. Termasuk jenengan dakwah teng diskotik, Pak, ya apik. Syaratnya siji gak oleh ngelirik. Gak oleh ngelirik. Nang ngelirik wis batal wis. Ono saiki jarene dakwah ning nggih kacamata ireng lho. Lah kula kacamata ireng ya saya ketok ya. Masyaallah. Mboten napa-napa kalau betul-betul dakwah. Jangan dilihat, nggih, jangan dilihat. Iku ngoten. Terus yang kedua, jangan sendiri. Niki paling penting. Nah, kita ke dakwah ke tempat-tempat seperti itu, Pak, jangan sendiri. Setan niku, Pak, niku lho akan memangsa kambing yang sendirian. Serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Hati-hati. Di dalam hadis gitu. Kalau kita bepergian sendirian, yang kedua setan. Kalau berdua niki yang kedua setan. Kalau bertiga itulah jamaah. Nabi bersabda begitu. Maka sebaiknya kalau kita dakwah ke tempat-tempat begitu setidaknya 3 orang. Ngoten, Pak. Masya Allah. Setane cerak.
Qalu kunna mustad'afina fil ard ay la naqdiru alal khuruji minal biladi. Mereka mengatakan kami tidak mampu untuk keluar dari kampung ini, dari komunitas ini. Itu begitu. Walanihabi fil ard, demikian juga saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Waladhihabi fil ard, dan tidak bisa pergi dari kampung ini. Qalu malaikat menjawab alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas. Nah, niki Pak pun niki Masya Allah, hati-hati jangan sampai kita ini kalau berada di komunitas-komunitas seperti itu kita berdakwah. Makanya nasihati para alim ulama, Pak. Kita ini seperti kalau di komunitas orang kafir itu seperti kita berada di laut. Hati-hati di laut, di tengah laut atau kecebur ning gone kali, sampean harus bergerak. Kalau enggak bergerak, Pak, kelerem ya itu. Makanya terus bergerak. Niku ngoten. Masya Allah. Niku illal mustad'afina ini Pak. Ini kecuali tak tambah sedikit Pak, nanti bahasanya yang lain minggu depan. Illal mustad'afina, kecuali kalau dia memang pada posisi yang sangat lemah. Tapi catatan tadi Pak, niki wau di ayat yang pertama itu memusuhi orang beriman, akhirnya mati kafir. Ini ada ayat berikutnya, kecuali kalau dia memang posisi sangat lemah sekali, tapi tidak sampai membunuh sesama umat Islam. Lah nak ngene iki ada kemungkinan ini fa'asallahu ayyafu anhum, Allah akan mengampuni mereka. Niku ngoten. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Niki ilal mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah. Hadzi udrun minallahi lihaula'i fi tarkil hijrati. Ini adalah orang-orang yang lemah yang tidak mungkin untuk meninggalkan hijrah, yang tidak mungkin mereka ikut hijrah ya. Wa dzalika annahum la yaqdiruna ala takhlisi min aidil musyrikin. Mereka tidak bisa menghindar dari paksaan orang-orang musyrik. Walau qadiru ma'arafu yaslukuna thariq, demikian juga mungkin dia mampu menghadapi orang-orang musyrik tapi dia tidak menemukan jalan untuk hijrah. Lah niki Pak, niki kasus-kasus semacam ini la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Ini maknanya seperti itu, dia tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk menghadapi orang musyrik dan juga tidak menemukan jalan. Faulaika asallahu ayyahu anhum, maka orang-orang ini akan diampuni oleh Allah walaupun dia tidak berhijrah, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk itu tadi Pak, kalau kita di negeri kafir punya anak, punya istri, anak istri dia lemah posisi nggak bisa keluar dari situ, ya sudah, nanti tetap di situ di dalam tetap mengamalkan perintahnya Allah. Catatan tetap dalam keislaman. Tapi kalau di situ akhirnya waduh wis aku gak iso menghindar, akhirnya melok pisan, ya fahuwa minhum, podo karo mereka. Artinya mereka tidak bisa kemana-mana, minim amal untuk mempertahankan dirinya sendiri. Salate sik dijogo, walaupun mungkin gak iso jamaah. Nggih. Zikir anune maca Quran yise. Niki kasus-kasus seperti di Cina, seperti di mungkin dulu ya kalau sekarang Rusia sudah bebas, tidak ada masalah. Kalau sekarang mulai Korea Utara mulai membuka diri. Korea Utara mulai sing angel tenggene Eritrea ya di Afrika, itu yang sulit ya.
Medina juga beberapa daerah. Nah, kalau seperti itu posisinya lemah, nggak mungkin mau pergi dan lain sebagainya, maka nanti catatan ojo mateni sesama umat Islam. Masih dikongkon karo pemerintah luwih apik awake dhewe mati daripada disuruh membunuh teman sesama muslim. Maka yang semacam ini maka nanti fasallahu ayyafu anhum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan punya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pun ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan agama. Sing penting nggih ngoten, kalau kita berada, silahkan kalau kita mau berkarir ke negara-negara kafir silahkan, tidak apa-apa, tapi niatkan untuk berdakwah di sana, jaga iman, jaga amal, dan usahakan cari komunitas sesama orang beriman, orang muslim banyak di luar negeri. Cari komunitas mereka, karena kalau bareng-bareng satu jamaah begitu nanti akan kuat menghadapi tantangan dengan orang-orang kafir, bahkan tidak terwarnai tapi justru bisa mewarnai mereka. Nah, itu akan jauh lebih baik. Teman-teman di Jepang, alhamdulillah di sana Pak, begitu kumpul banyak akhirnya iso sholat Jumat, akhirnya bisa sholat Idul Fitri, akhirnya tambah wong Jepang barang melok sholat. Wong Jepang orang sahadat niku melok sholat mereka. Kok apik men jarine ngono. Akhire melok salat nerokne gerakane ngoten ya. Nggih muga-muga suwe-suwe oleh hidayah. Seperti itu bagus nggih. Bahkan di antara teman-teman di Jepang ada yang nikah dapat sana, akhirnya masuk Islam. Entene sing anu nggih. Nggih. Ning Indonesia ya duwe bojo, ning kono ya duwe bojo. Enten sing ngeten iki nggih. Wah iki jarene sing ning Indonesia jarene sing penting duwite lancar jarene ngono. Oh ya wis rezekimu aku ngono. Nggih ngoten nggih. Tapi aja ditiru sing keri dhewe niki. Pun ngoten mawon. Nek arep niru nggih anu nek wis makome teko, nek ora makome coba-coba ngoten mawon nggih. Pun ngoten mawon ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.